gitu. Ya. Nah ini sudah tersambung kayaknya. Oke. Kita mesti ngobrol dengan Kita sapa dulu hukum. Pak Suparji Ahmad. Oke, siap. Ya, Pak Suparji. Pak. Siap. Ini kita Halo, lagi Pak. bahas soal yang tadi disampaikan, berita awalnya adalah rekening Supriyono atau Botok yang koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini kabarnya kan diblokir ya Pak. Tapi terus ada keterangan dari pihak Polda Metro Jaya bahwa bukan diblokir tapi Ditunda. penundaan transaksi namanya. Nah ini kalau dari kacamata hukum sebenarnya seperti apa Pak Suparji? Diblokir dan penundaan transaksi. Ya, Tapi substansinya sama bahwa nasabah tidak bisa tidak bisa mengakses menggunakan. rekeningnya, kan? Tidak bisa menggunakan. Ya, Nah, menurut saya tindakan ini tidak bisa dibenarkan secara hukum gitu. Misalnya kalau Bank Mandiri itu memblokir atau menunda transaksi karena permintaan dari penegak hukum, ya harus ada alasan yang jelas gitu kan. Bahwa pemblokiran itu kan bukan hal yang sederhana ya. ya, Satu hal yang mempengaruhi banyak sisi kehidupan gitu. Bisa Tadi masuk disebutkan, telat, bisa ke rumah sakit telat kalau seandainya butuh perawatan, ya, ya, terlantar anak-anaknya dan sebagainya. Maka kan dalam KUHP yang baru diatur gitu, di pasal 140 gitu kan. Ya, bahwa pemblokiran itu kan merupakan upaya paksa kan. Harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Kan? Jadi itu makanya tadi Kabitumas Polda Metro Jaya Pak Budi Hermanto itu mengatakan ini bukan diblokir ya, tapi penundaan transaksi bahasanya seperti itu. Kalau menurut Pak Suparji ini memang dua hal yang berbeda atau memang sebenarnya sama aja, cuman beda bahasanya aja atau seperti apa Pak? ya mungkin kalimat itu kan untuk menghindari dari prosedur pemblokiran gitu. Nah, ya, persis. Kalau menggunakan prosedur pemblokiran, ya izin ketua pengadilan kan, Betul. kan itu buka kan, dan harus jelas uraian pidananya, Alasannya. hubungan uang dengan pidananya apa kan gitu, Ya. dan tujuannya apa gitu. Jadi menurut saya bahwa kalimat penundaan dan itu sebagai salah satu bentuk untuk mencegah kena jeratan tentang aturan pemblokiran gitu loh. Ya, menurut saya sebetulnya substansinya sama. Substansinya sama ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini memang substansinya sama berarti ilegal dong Pak ini aksi Iya. pemblokiran ini. Tidak sesuai dengan hukum acara pidana gitu loh. Jadi bisa Ya. bisa digugat atau bagaimana? Ya, bisa kalau seandainya ini belum dibuka gitu ya, jadi ajukan permohonan pra peradilan tentang mekanisme pemblokiran Iya, ini. iya, iya. Itu masuk bagian dari upaya paksa kan. Gitu. Upaya paksa ini kan termasuk dari objek pra peradilan. Iya. Jadi dia saja ini kemudian diajukan itu. Tetapi kalau sudah dibuka ya, sudah dibuka sekarang ya, bisa kemudian menggugat misalnya. Oke. Bank Mandiri gitu loh. Karena yang menggugat kan Bank Mandiri kan gitu. Ya. Yang menggugat Bank Mandiri. Gugatan melakukan perbuatan melawan hukum gitu karena telah menimbulkan kerugian kepada pemilik nasabah gitu. Tapi Bank Mandiri kan bisa berlindung di balik perintah aparat penegak hukum, Pak. Nah, meskipun bisa berlindung kan harus ada alasan yang jelas, tapi tetap saja harus ada pertanggungjawaban gitu. Pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan seandainya nasabah ini dalam masa tidak bisa menggunakan rekeningnya itu mengalami banyak kerugian, maka ya bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum misalnya 1365 KUH Perdata yang unsurnya adalah adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya unsur kerugian dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang dilakukan oleh Bank Mandiri karena
kalau ini dibiarkan begitu saja, maka kan bisa terulang di masa yang akan datang itu, bahwa supaya ada efek jerah, supaya tidak terulang lagi, bahwa tidak serta-merta misalnya memenuhi permintaan aparat penegak hukum, terus kemudian dilakukan pemblokiran gitu, atau kemudian dilakukan penundaan transaksi gitu ya. Ya. Transaksi ini kan sebetulnya apa tafsirnya, apakah definisinya, apakah misalnya mau narik di ATM, ATM-nya kartu mesinnya Mobile error atau apa, kan bisa dilihat dari statusnya itu. Ya. Dari statusnya si pemilik nasabah, status rekeningnya itu apa. Nah kalau kemudian ternyata status rekening sementara diblokir, berarti kan diblokir jadinya, bukan penundaan transaksi. Ya. Ini menurut saya supaya tidak terulang di masa yang akan datang, ya, maka perlu ada langkah-langkah hukum yang bisa menjerahkan. Bisa saja kemudian mediasi kan itu, atau kemudian gimana mencari titik temu kan, yang intinya bahwa pola seperti ini menurut saya tidak boleh terulang, karena ini adalah bisa melanggar hak asasi manusia, bisa kebebasan manusia nih. orang menyampaikan pendapat, Ya. apalagi kaitannya yang bersangkutan adalah pimpinan aksi. Jadi Ini bisa kalau dikaitin sama HAM juga ya Pak ya? ya, pola-pola menyandera ini kan pola-pola menyandera orang. ini. Ya, kalau dulu disandera dengan ditakut-takuti keluarganya, nah sekarang dimatikan rekeningnya itu. Nah, menurut saya ini nggak boleh terulang gitu loh, ya. Iya. Tapi Pak Suparji, Pak Suparji. apakah kalau memang itu memenuhi prosedur tadi, itu yang bersangkutan itu harus diberitahukan dulu ya oleh bank sebelum diblokir? Haruskah begitu, Pak? Nah pas dalam proses pengajuan pemblokiran kan, Iya. misalnya ketua pengadilan negeri kan, Iya, gitu. misalnya sesuai prosedur ya, Pak ya? Ya. Berarti ada prosedur kan, Ya. Dan ini kan pasti tahu kan, Betul. pihak Mm-mm. korban atau pihak yang diblokir, karena yang diblokir itu kan harus jelas adanya peristiwa pidananya kan, gitu. Iya, iya. Terus jelas hubungan uang yang diblokir dengan peristiwa pidananya itu apa gitu. Oke, itu harus itu hak harus haknya dijelaskan nasabah ya? ya berarti. Hak nasabah itu untuk tahu ya. Hak nasabah untuk mengetahui kan Oke. tentang kondisi keuangan, apalagi kan perbankan kan prinsipnya harus hati-hati kan. Prudent. Gitu. Iya. Pak, sebenarnya tindak pidana apa saja yang bisa rekeningnya diblokir ini Pak? Ya sebetulnya kaitan dengan pemblokiran ini kan satu sebetulnya untuk melakukan pembuktian ya, terus kemudian untuk mencegah terjadinya misalnya untuk pengulangan terjadinya tindak pidana lagi kan. Tetapi kalau kaitannya dengan tindak pidana apa yang bisa dijadikan sarana untuk pemblokiran ya pada umumnya tindak pidana korupsi, atau kemudian tindak pidana pencucian uang, atau kemudian tindak pidana terorisme, atau kemudian Judi online. dana terorisme, atau kemudian narkotika dan sebagainya. Ya intinya bahwa pemblokiran itu kan untuk mengamankan hasil kejahatan tadi itu sebagai barang bukti, dan bisa juga untuk seandainya nanti bukti adanya tindak pidana korupsi bisa digunakan untuk bayar uang denda atau kemudian uang pengganti, ya. Kalau tadi yang kami highlight dari Pak Budi Hermanto itu mengatakan ada kaitannya sama penghimpunan dana, Pak. Bisa nggak sih Pak dikaitin sama pemblokiran ini, Pak? Ya, menurut saya nggak bisa penghimpunan dana, bahwa apakah dana dalam konteks untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum atau enggak kan gitu. Ya, misalnya penggalangan dana untuk kepentingan terorisme misalnya, itu bisa saja dilakukan pemblokiran kan gitu. Penggalangan dana untuk kepentingan ya kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum gitu. Ya, makanya itu bisa dilakukan pemblokiran. Tapi kalau misalnya penggalangan dana ya untuk kepentingan kemasyarakatan, kepentingan penyampaian aksi unjuk rasa dalam menyampaikan kritik dan sebagainya, menurut saya terlalu digeneralisir untuk mengatakan bahwa ini diblokir karena ada kaitannya dengan penggalangan dana gitu loh. Ya. Kalau tadi melanjutkan lagi pertanyaannya Mas Teguh, Pak. Kalau misalnya tadi kan aparat keamanan ya, pihak kepolisian bilang
pemblokiran yang mereka bilangnya ini adalah sebenarnya penundaan transaksi itu dilakukan 5 hari. Itu memang sesuai dengan undang-undangnya ada bahwa penundaan transaksi itu batas waktunya 5 hari itu, Pak. Menurut Sebenarnya. saya dalam undang-undang perbankan atau dalam P2SK. undang misalnya otoritas jasa keuangan gitu ya, misalnya dalam KUHP itu nggak mengatur tentang penundaan transaksi dalam waktu 5 hari seperti itu Iya. ya. Ini menurut saya perlu didalami tentang hukumnya seperti itu gitu. Tapi sependek pengetahuan saya tidak ada ketentuan tentang penundaan transaksi gitu dan batas ini waktunya ya, Pak ya. Ya, penundaan transaksi kan diksi baru dalam konteks penggantian dari pemblokiran tadi gitu. Iya. Itu menurut saya sih harus didalami lebih jauh supaya nih jangan sampai apa namanya menyebabkan ini seolah-olah cara yang sah gitu loh. Ya. menurut Iya, saya. iya, iya. Ini kita pertegas lagi ya Pak ya. Jadi tidak ada yang namanya penundaan transaksi di aturan, yang ada adalah pemblokiran ya. Ya, dalam konteks KUHP ya sebetulnya yang ada pemblokiran gitu loh. Dan nggak ada waktunya ya, Pak ya. Dalam rekening perbankan pun juga dalam undang-undang perbankan pun juga dicek kan yang ada misalnya pemblokiran gitu. Iya. Ini kita harus dalami jauh, tapi ya menurut saya pemblokiran sebenarnya istilah yang benar kan gitu loh. Ya. Oke. Dan waktu 5 hari ini cocok dengan rencana aksi ke depan ya. Ya kayaknya itu kan. Ya aksi tadi itu ya. Iya, iya. Jadi untuk Pak Suparji, apa sarannya agar ini tidak menjadi apa ya modus baru untuk menghentikan atau mempengaruhi orang yang mau melakukan tindakan yang dijamin oleh undang-undang gitu? Ya. Tidak menjadi alat tekan baru. Alat tekan baru gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Apa sarannya untuk Pak Mas Botok ya? Iya. Mas Apakah Botok. harus segera melakukan pra-peradilan, Ya. gugatan, sehingga perlu jelas, karena ini tidak hanya kepentingan warga Pati, tapi kepentingan seluruh Ya. masyarakat sipil gitu ya. Ya. Ya, yang pertama menurut saya Bank Mandiri segera membuka kembali ya seluruh Rekening ya. rekening Supriyono kan, Ya, betul. dan memulihkan seluruh aksesnya kan atas dana pribadi kan maupun donasi masyarakat kan, Ya. dengan syarat ya, dengan Ya. syarat tidak terdapat dasar hukum Ya. Yang jelas itu tadi untuk ya. memblokir tadi itu, kecuali ada persetujuan pengadilan kan gitu. Nah yang kedua menurut saya Bank Mandiri terkait harus menjelaskan kan ya yang siapa sebetulnya yang minta pemblokiran, perkara yang menjadi dasar tindakan pemblokiran kan, dan ada apa hubungan dana tersebut dengan pemblokiran kan gitu. Ya. Nah, apakah ada perintah dan izin ya tentang pemblokiran tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga ya Bank Mandiri harus tanggung jawab atas kerugian yang timbul dan memperbaiki prosedur internal tadi itu ya. Dia harus ada pertanggungjawaban gitu ya terhadap apa yang dilakukan, dan sekaligus harus dilakukan satu sistem ya perbaikan ke depan supaya pemblokiran itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku gitu. Ya. Oke, yang menurut saya yang penting juga otoritas jasa keuangan ya perlu melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri gitu loh. Nah, memastikan Prosedur internal mereka ya Pak ya. ya, kalau perlu menjatuhkan sanksi Oke. apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen misalnya ya. Ya. Atau kemudian Panjang urusan nih. itu juga bisa Komnas HAM atau kemudian Ombudsman ya. Ya. Tentang penyalahgunaan kewenangan kan gitu ya, apakah ada maladministrasi di dalam konteks itu kan. Nah, dan pada sisi yang lain ya menurut saya ini DPR kan juga ikut memperhatikan kan ini minta pertanggungjawaban ya Bank Mandiri, OJK dan aparat kan yang mengajukan pemblokiran kan, serta memastikan sistem perbankan tidak lagi digunakan untuk mengintimidasi masyarakat. Ini jadi dan intimidasi gaya baru gitu. Itu tadi yang kita khawatirkan. Ya. Dan sampai terjadi lagi ini membahayakan dalam sistem perekonomian kita. Karena orang jadi takut misalnya naruh uang di bank, dan kalau uang di bank nggak ada simpanan dari masyarakat kan,
fungsi intermediasi tidak terjadi berjalan dan bisa ekonomi secara keseluruhan bisa mandek kan gitu ya. Karena perbankan kan sebuah bisnis kepercayaan gitu. Jadi menurut saya harus diantisipasi adanya satu pola intimidasi masyarakat melalui instrumen perbankan gitu loh ya. Ya, Pak, andekan, jadi sebenarnya Bank Mandiri bisa melakukan koreksi terhadap keputusannya ya dengan membuka blokir dan menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada alasan hukum yang kuat untuk itu gitu ya. Nah, itu berarti kalau posisinya aparat penegak hukum masih yakin dengan surat pemblokiran itu, berarti mereka bisa berhadapan-hadapan dong, Pak ya? Kalau Iya. oh gitu. Jadi ya maksud saya bahwa Bisa mengabaikan gitu ya permintaan itu. Permintaan pihak bisa aparat kewajiban. mengabaikan. Boleh mengabaikan ya, Pak ya? Kalau tidak ada alasan yang jelas kan gitu. Oke. Jadi punya hak perbankan untuk kan mengabaikan. Tidak bisa serta-merta ngikuti perintah aparat kan itu. Oke. Itu yang penting ya, Pak ya. Apalagi tadi gua yang saya sampaikan harus ada izin ketua pengadilan gitu loh. Iya. Karena nanti kalau seandainya diblokir, digugat, ikut-ikutan ya ditergugat kan. Iya, betul. Itu. Karena perbankan punya rezim undang-undang sendiri ya, Pak ya. Iya. Yang bisa berlindung di balik itu gitu ya. Iya. Ya kan? Bisa serta-merta berlindung atas nama Kerahasiaan bank. Iya. Iya. alasan yang jelas gitu. Ya. Oke. Jelas ini berarti panjang ya ceritanya ya. Urusannya juga akan panjang nih kayaknya ya Pak Suparji ya. Ya karena meskipun ini kasus hanya perorangan, tapi kan bisa menjadi contoh yang lain gitu. Betul, Pak. Itu bisa jadi panjang ceritanya karena apalagi si korban dalam arti Supriyono ini akibat dari tindakan yang dilakukan oleh perbankan tadi menimbulkan banyak kerugian gitu. Maka perlu ada pemulihan kerugian pada yang bersangkutan. Terus perlu pengetatan sistem perbankan. Pengawasan perbankan juga perlu ditingkatkan ya. Terus kemudian perlu proporsionalisasi tentang permohonan blokir gitu ya. Artinya tidak bisa serta-merta orang memblokir begitu saja gitu loh. Iya. Ya. Oke. Artinya kalau besok setelah nonton acara kita ini, kemudian dipulihkan kembali rekeningnya Supriyono, itu bagi Supriyono masih bisa melakukan gugatan ya Pak ya? Andekan Masih itu. karena sudah terjadi kerugian yang sebelumnya kan. Oke, jadi sudah berlangsung berjalan ya, Iya. antara tanggal ketika 22, diblokir, tanggal 22 sampai hari ini misalnya gitu. Iya. Karena sudah terjadi kan artinya Iya. ya bahwa pembukaan kemarin kan tidak memulihkan kerugian yang diderita kemarin kan gitu loh. Ya. Iya. Itu.